kita kembali belajar ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu menerapkan pemahaman tentang faktor-faktor umum dan kelipatan bersama untuk memecahkan masalah. Adik-adik, hari ini kita belajar matematika. Pak Ridwan akan mengajarkan kita tentang faktor dan kelipatan. Yuk kita belajar bersama. Setiap hari Senin, kalian pasti mengikuti upacara di sekolah. Jika siswa kelas 4 berjumlah 24 orang, berapa formasi barisan yang dapat dibuat bila setiap baris jumlah siswanya sama banyak? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak sedang pakai pakaian dari Provinsi Jawa Timur. Tapi pakaian ini pakaian yang biasa digunakan untuk menari. Namanya tari remo. Apa? Tari remo. Tapi di sini Bapak tidak pakai selendang karena Bapak di sini bukan untuk menari. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangan. Kalian kan lihat tadi anak-anak sedang berbaris, itu ada 24 anak-anak. Coba Bapak tanya, berapa banyak barisan yang bisa dibentuk? Berapa? Oh, masih bingung. Baik, Bapak akan jelaskan. Bapak akan menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Kalau begitu, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, Bapak sekarang akan jelaskan tentang faktor bilangan. Pemahaman konsep tentang faktor bilangan. Mari perhatikan gambar berikut. Kita lihat di sini. Tabel berikut 18. Itu hasil perkalian dari 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jelas ya? Sekarang mari kita lihat tentang bilangan 24. 24 adalah hasil dari perkalian 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jelas ya? Berikutnya nih, terakhir, faktor dari 28. Nah, sengaja Bapak kosongkan. Coba, 28 itu 1 kali berapa? Betul, 1 kali 28. Terus, 2 kali berapa? Betul, 2 kali 14. Terus, 4 kali berapa? Betul, 4 kali 7. Berarti, faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Oke anak-anak, apa yang bisa disimpulkan tentang faktor bilangan? Jadi, dengarkan baik-baik. Faktor adalah bilangan yang habis membagi semua bilangan tanpa sisa. Jadi kita tuliskan tadi semua faktor yang bisa membagi bilangan tersebut tanpa sisa. Jelas anak-anak tentang penjelasan faktor bilangan? Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal HOTS untuk faktor bilangan. Apa HOTS itu? Higher Order Thinking Skill. Jadi berpikir tingkat tinggi. Mari kita lihat soalnya. Panas, susah banget ini soalnya kalau kalian tidak paham. Lihat, berapakah selisih dari perkalian semua faktor 17 dan 27? Susah ya. Mari kita lihat caranya. Perhatikan,
Kita cari terlebih dahulu faktor dari 17. Nah, 17 faktornya adalah 1 dan 17. Paham ya mencarinya ya? Nah, faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Paham juga ya mencarinya ya? Nah, sekarang kita lihat. Mari kita kalikan perkalian faktor 17. 1 kali 17 sama dengan 17. Perkalian faktor 27 berarti berapa? 1 kali 3 kali 9 kali 27 sama dengan 729. Jadi selisihnya adalah 729 dikurangi 17. Hasilnya adalah 712. Berarti kesimpulannya selisih perkalian semua faktor 17 dan 27 adalah 712. Paham anak-anak? Berarti kemungkinan barisan yang dibentuk berapa? Betul, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Jelas ya? Oke, anak-anak, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tim tari ekskul SD Makmur terdiri dari 8 orang. Tim tari akan mengikuti lomba porseni. Tiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Berapa formasi tarian yang dapat dibentuk oleh tim tari tersebut? Tim tari ekskul SD Makmur terdiri dari 8 orang. Tim tari akan mengikuti lomba porseni. Tiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Berapa formasi tarian yang dapat dibentuk oleh tim tari tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Baik anak-anak, ketemu lagi dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak sedang memakai pakaian dari Nusa Tenggara Barat. Ibu kota Nusa Tenggara Barat adalah Mataram. Anak-anak, Bapak akan menerangkan faktorisasi prima. Kalian lihat kan tayangan tadi, sekelompok anak sekarang kalau mereka berbarisnya tidak boleh membentuk satu barisan. Coba kalau ada 6 anak, barisan yang terbentuk pasti akan berbentuk apa? 2 dan 3. Kalau ada 15 anak, barisan yang terbentuk pasti 3 dan 5. Ya. Sekarang kalau 14 anak, barisan yang terbentuk 2 dan 7. 2 baris ke depan. 2 dan 7. Sudah itu saja. Anak-anak, 2, 3, 3, 5, dan 2 dan 7 tadi adalah faktorisasi prima. Anak-anak,
Bapak akan menjelaskan itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan pemahaman konsep tentang faktor prima. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan contoh berikut. 42 itu kita tuliskan faktornya 2 dikali 21. Nah, 21 faktornya 3 dengan 7. Nah, anak-anak perhatikan 72. 72 bisa kita tuliskan faktor dari 8 kali 9. Nah, 8 faktornya bisa kita tuliskan 2 kali 4. Nah, 4 faktornya bisa kita tuliskan 2 kali 2. Nah, sedangkan 9 faktornya bisa kita tuliskan 3 kali 3. Nah, anak-anak perhatikan. Faktorisasi prima dari 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Faktorisasi prima dari 72 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi, faktorisasi prima adalah mengubah suatu bilangan menjadi bentuk perkalian dari faktor-faktor bilangan prima. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Bapak akan memberikan soal tentang faktor prima dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Baik, perhatikan soal berikut ini. Sebuah bilangan prima dikalikan sebanyak 3 kali, kemudian dikalikan dengan 11 menghasilkan bilangan 2 digit yang digitnya sama, atau kita sebut AA. Berapakah A? Soalnya mudah ya, atau susah? Solusi. Berarti informasi P pangkat 3 dikali 11 sama dengan AA. Langkah-langkah. Karena bilangan prima dikalikan 3 kali kemudian dikalikan 11 menghasilkan 2 digit, maka bilangan prima yang mungkin adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 11 sama dengan 2 pangkat 3 kali 11 sama dengan 8 kali 11 sama dengan 88. Karena bila bilangan primanya 3, maka 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jika kita kalikan 11, hasilnya menjadi 3 angka, yakni 297. Berarti angka prima yang selebihnya pun pasti tidak mungkin. Kesimpulan, jadi nilai A adalah 2. Jelas ya anak-anak? Kalian pasti bisa dong menjawab penjelasan yang Bapak berikan di awal. Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, sepasang bilangan prima antara 15 dan 30, jumlahnya 52 dan bedanya 6. Pasangan bilangan prima manakah itu? Dicatat ya, sepasang bilangan prima antara 15 dan 30, jumlahnya 52 dan bedanya 6. Pasangan bilangan prima manakah itu? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Coba perhatikan kodok ini. Berada di daun keberapakah kodok ini? Misalkan kodok ini melompati tiap satu daun. Dapatkah kamu menentukan di daun keberapa kodok ini berada setelah 5 kali melompat? Bagaimana caranya?
berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, ini pakaian dari Jawa Timur biasanya digunakan oleh para pangeran untuk pergi berperang. Ini di sekitar abad ke-18. Ingat, leluhur kita adalah orang-orang hebat, gagah. Setuju? Sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Anak sudah lihat kan tayangan tadi? Ada kodok melompat-lompat. Ya, melompat-lompat. Bapak mau tanya nih, kalau kodok melompat satu daun, di daun kelima atau lompatan kelima, dia ada daun yang keberapa? Bapak ulang lagi ya. Kalau dia mau lompat 5 kali, dia ada daun yang keberapa? Bingung? Pusing? Tenang, Bapak akan terangkan jawabnya. Bapak akan gunakan konsep matematika nararia realistik. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan jelaskan tentang pemahaman konsep dari kelipatan bilangan. Perhatikan tabel berikut. Lihat di sini. Bilangan 2, kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. 3, kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. 5, kelipatannya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 8, kelipatannya 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Nah, 10 kelipatannya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kalau kalian lihat, kelipatan itu memang sepertinya bilangan dikalikan bilangan itu ya. Mari kita lihat kesimpulannya. Bahwa yang namanya kelipatan, atau kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan positif. Anak-anak, poin penting masalah kelipatan bilangan, kalian harus hafal yang namanya perkalian atau paham yang namanya perkalian. Oke anak-anak, mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas soal kelipatan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Adi, Bobby, dan Chandra memiliki hobi berenang. Adi berenang setiap 3 hari sekali, Bobby setiap 4 hari sekali, dan Chandra setiap 6 hari sekali. Mereka akan berenang bersama berapa kali dalam 1 bulan? Silahkan dipikirkan sebentar. Bapak akan bantu jawab. Perhatikan jawabannya. Pertama, informasinya Adi berenang setiap 3 hari, Bobby berenang setiap 4 hari, Chandra berenang setiap 6 hari. Nah, kita lihat. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, dan 30. Perhatikan, di sini ada bilangan yang sama. Apa itu? 12 dan 24. Berarti kesimpulannya, mereka akan berenang bersama sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, yakni hari ke-12 dan hari ke-24. Jelas ya anak-anak? Tentang soal yang tadi tentang kodok, karena dia lompat 1 kali, kalau dia di posisi titik pertama, maka setelah 5 kali melompat, dia akan di posisi titik ke-6 atau di daun yang ke-6. Jelas ya? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Leni, Siti, dan Dina bermain lompat tali di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Leni mendapat urutan ketiga. Jika Leni bermain sebanyak 8 kali, pada urutan keberapa Leni bermain lagi? Dicatat ya, Leni, Siti, dan Dina bermain lompat tali di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Jika Leni bermain sebanyak 8 kali, pada urutan keberapa Leni bermain lagi? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua.